bagi seorang muslim mukmin. Ya, masih ingat kemarin di kediaman Ibu Haja Damsuki, masih ingat? Orang itu dikatakan merdeka kalau hidup dan kehidupannya dia sudah gunakan untuk ibadah kepada Allah. Ubudullaha wahda wala tusyriku billahi syai'a. Beribadah kepada Allah, mengisahkan mentauhidkannya dan tidak syirik. Jadi kalau masih ada unsur kesyirikan, Bu, berarti kita belum merdeka. Kalau kita ini masih beramalnya riya bukan karena Allah, ya belum merdeka. Itu satu ya. Ubudullaha wahda wala tusyriku billahi syai'a. Yang kedua, Bu, dikatakan kita merdeka kalau ibadah kita betul-betul sudah ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Rasul. Sebab kalau ibadahnya enggak ikhlas, masih bercampur riya dan bercampur bid'ah, enggak sesuai dengan tuntunan Rasul, capek. Kita enggak merdeka sebetulnya, Bu. Karena orang yang ibadahnya tidak karena Allah tuh yakin dia nggak merdeka, dia nggak nyaman, hatinya nggak akan nyaman, nggak akan tenang. Kalau naudzubillah min dzalik, pertimbangannya karena manusia. Terus yang dilakukan bukan tuntunan Rasul. Bu, semakin banyak kita melakukan amalan-amalan yang tidak sesuai dengan tuntunan Rasul, itu akan mengeraskan hati kita. Maka ada istilah gini, ruqyah itu, Bu, yang paling gampang dan susah. Gampang tapi susah. Yaitu meruqyah itu kalau jinnya adalah jin sufi yang keblinger. Jin sufi yang keblinger. Maksudnya jin sufi yang keblinger itu apa? Jin sufi yang ngawur, yang salah. Kalau sufi yang dimaksudkan pembersihan hati jiwa sih bagus kan. Ya, itu meruqyah jin sufi itu mudah tapi susah. Gimana kok mudah susah saja? Mudah dikeluarkan tapi dia mudah balik lagi. Sehingga susah menyelesaikannya itu. Kenapa, Bu? Karena makanannya jin sufi yang keblinger itu adalah, yaitu apa? Yaitu zikir-zikir yang tidak disunahkan oleh Nabi. Ya ada. Ya istilahnya begitu. Jadi zikirnya dia zikir, tapi zikirnya tidak sesuai dengan tuntunan Nabi. Dia ngarang-ngarang sendiri. Lah iya. Kan ada namanya sholawat tausi'u al-mahabbah, sholawat yang mendatangkan kecintaan. Dia buat-buat sendiri, baca sekian apa sekian. Ya, kalau kamu baca seperti ini, istrimu akan cinta kepada kamu. Ya, dia nggak akan melawan kamu. Saya rasa cukup dengan Bismillah saja. Ya, sering dikasih uang juga istrinya juga sayang. Iya, loh iya kan. Nggak usah banyak baca sekian kali ya, Bu. Udah ada istri dipanggil ya, siap dipanggil kasih. Masya Allah. Ya, jadi yang kedua, yang ketiga kita dikatakan merdeka. Kalau apa kemarin? Kalau terbebas dari hutang, haram dan riba. Jadi hutang itu sih boleh, atau boleh nggak sih hutang itu, Bu? Aslinya hutang boleh nggak? Nggak boleh. Nggak boleh. Hukum aslinya hutang ada yang mengatakan nggak boleh. Ya, menjadi boleh kalau satu, hutangnya betul-betul tidak ada unsur haram dan riba. Jadi bolehnya hutang karena tidak ada unsur haram dan riba. Satu. Yang kedua, kita boleh hutang karena apa? Karena terpaksa. Kita boleh hutang karena apa? Karena tidak menyusahkan dalam pengembaliannya. Jangan sampai hutang kambing hilang sapi. Itu kan namanya menyusahkan. Ya, masa hutang motor hilang mobil? Itu kan menyusahkan. Artinya untuk pengembaliannya tidak jelas. Nah, terpaksa karena untuk berobat, terpaksa karena untuk sekolah, biaya pendidikannya enggak. Terpaksa karena memang untuk keperluan makan, memang ada tapi baru dapatnya mungkin 2-3 bulan lagi, atau belum panen, atau masih dalam proses penjualan. Ini kan ada. Itu boleh. Coba sekarang
Misalkan ada yang datang ke Bu Damsegi, Bu, saya pinjam uangnya Bu, berapa? 5 juta. Kan wajar kalau Bu tanya. Terus kembalinya kapan? Ya nanti terserah Allah. Ibu kayak percaya sama Allah, gak yakin sama Allah. Malah marah-marah. Ibu suruh pergi aja, dia pergi aja sana kamu gitu. Enggak jelas kalau gitu kan. Wah, Bu, makanya kalau ada ngutang tuh boleh kita tanya apa istilahnya? Agunannya apa? Jaminannya apa? Masa hutangnya mobil tapi jaminannya BPKB motor, butut lagi motornya. Ini masalah nggak? Coba dia punya hutang cuman katakanlah gedenya 20 juta. Dia jaminannya apa? Sertifikat rumah yang harganya ratusan juta. Kita tenang nggak? Berarti kan dia serius. Minimal sepadan. Ya kalau kurang-kurang dikit wajar lah. Hutangnya 10 juta, nilai apa sertifikatnya atau BPKB-nya itu katakanlah 10 juta juga atau kurang sedikit. Itu kan wajar. Kadang-kadang kita terlalu percaya kan akhirnya masalah sendiri toh. Toh? Banyak loh Bu gitu. Wah, munduk-munduk. Aduh, rajin datang beberapa hari ke rumah, rajin bantu. Ujung-ujungnya ngutang. Terus masalahnya nggak bayar. Nah, jadi boleh ngutang itu kalau kemudian boleh kita ngutang kalau ada yang ngutangin. Loh iya. Kalau nggak ada yang ngutangin gimana? Halo? Iya toh? Masya Allah. Jadi kita belum merdeka Bu kalau kita masih terlilit hutang yang kaitannya haram dan riba. Jadi aslinya kenapa sampai demikian? Karena Rasul nggak mau mensolatkan orang yang mati dalam keadaan memiliki hutang sampai ada yang menanggung. Kalau nggak ada yang menanggung ya sudah. Oh iya, hutang itu kecil itu juga nggak dibayar menyusahkan. Bu, perhatikan. Kalau ada orang ya contohnya mau ngutang, terus kita punya pikiran gini. Saya mau ngutang tempatnya Bu Anti deh, kan dia orangnya baik. Lagian nanti kalau saya nggak bayar dia mengikhlaskan, gitu kan? Itu udah berdosa. Iya. Satu berdosa dan Allah akan membuat orang tersebut susah bayar utang. Yang itu lagi apa? Dicabut pintu rezekinya Bu, ditutup. Dia orang baik kok. Paling dia akan ikhlasin kalau saya nggak bayar. Berdosa itu, nggak boleh. Iya. Ngeri kan? Jadi masalah utang ini Bu harus dicatat lagi. Cuman kan nggak bisa kita jalanin. Mohon maaf, yang ngutang ini bude tante kita, om bule kita. Datang assalamualaikum, terus dia pinjam uang. Berani kita bilang, bude tante bule tolong ya ditulis. Padahal kan yang benar begitu. Tapi yakin Bu bisa? Apalagi dia waktu maaf kita masih kecil dia suka membantu kita. Padahal kan mestinya ditulis itu. Bismillah, pada hari ini tanggal ini sekian aku pinjam uang, akan aku kembalikan sekian. Di atas materai kan? Kalau terutama sudah di atas jutaan itu. Ya iya. Kalaupun tidak saksi, kalaupun karena Pak Dibudinya, itu kan demikian. Ya, jadi kita ini belum merdeka Bu kalau masih punya hutang yang hutangnya boleh sih hutang tadi selamat pengembaliannya tidak memberatkan, selamat kita juga butuh gitu loh. Tapi kalau memberatkan itu nggak boleh. Apalagi hutangnya untuk bergaya-gaya, nggak boleh itu, malah berdosa. Biar dikatakan keren, hutang. Ada loh Bu yang kayak gitu. Wah, ini mau reunian. Ya. Ngutang atau dia pinjam emas, saudaranya pinjam dulu untuk gaya-gaya lah gitu Bu. Gak mau dia dikatakan biar nanti mobilnya sekalian. Ya, jaminannya apa? Ini sertifikat rumah saya. Ya, mau nggak mau kita kasih misalkan. Apa yang terjadi Bu? Begitu pas acara reunian, teman-teman yang diharapkan memuji menyanjung nggak ada yang datang satupun.
Makanya orang yang pengen dipuji manusia itu Bu, orang sakit jiwa itu. Nah iya kan? Orang yang kasih pahala Allah, malah kita ngeri loh Bu. Kita dikatakan orang kaya ternyata, ya ternyata hanya pinjaman semua tadi. Udah biasa aja deh Bu. Ya biasa, ya. Kalau ada rezeki diajak teman-teman ke rumah makan. Rumah makan sederhana itu Bu namanya. Ibu habis makan enggak sederhana bayarnya. Ada lagi Bu, ngajakin makan. Begitu makan dia makan yang mahal-mahal. Habis itu dia habis duluan terus ke toilet lama banget. Terus kira-kira sudah dibayar terus kayaknya ngularin tas. Ini berapa? Udah dibayar? Oh, udah tuh. Halah. Astagfirullahaladzim. Dan yang keempat apa? Merdeka itu? Ya. Jika kita memiliki keluarga yang Islami. Nah, ini Bu belum merdeka kita, Bu. Karena rumah tangga Islami itu ya suami, ya istri, anak, orang tua. Yang disebut dengan usratul Islami, rumah tangga yang Islam itu Bu, yang semuanya keluarga itu mendapatkan apa? Hidayah taufik Allah. Semuanya menjalankan syariat Allah. Jadi suami baik sama istri, istri baik sama suami, anak baik sama orang tua baik sama anak. Itu namanya rumah tangga Islami dan semuanya menjalankan perintah Allah dan menjauhkan larangan Allah, ibadah. Itu namanya keluarga Islam. Kan ada yang suaminya baik taat, istrinya blangsat. Ada nggak? Ada. Lah itu istrinya Nabi Nuh. Lah itu istrinya Nabi Lut. Nah, tak? Siapa istri Nabi Lut? Siapa istri Nabi Lut? Bulut. Lah istrinya Nabi Nuh. Nah. Astagfirullahaladzim. Lah iya kan? Jadi istrinya Nabi Lut, istrinya Nabi Nuh. Ya Allah ya Karim. Jadi Bu, kita belum merdeka ini baru secara pribadi. Kalau tadi itu rumah tangga, mohon maaf ya, masih berantakan. Apalagi suami istri masih uring-uringan. Kan akhirnya ini kita banyak menyaksikan banyak sekali ya Bu ya, terutama artis-artis ya, yang katanya artis-artis yang cerai yang itu ya Bu ya. Yang kita juga sedih ada berita katanya ustazah sudah menjadi ikonnya ibu-ibu ya. Waduh, nggak taunya suaminya poligami, stres juga kan ternyata ya orang. Jadi coba gimana seperti itu? Ya, jadi kan ya kalau kemudian ada kebahagiaannya masih alhamdulillah, tapi kalau kemudian malah mohon maaf Bu, menjadi fitnah omongan orang, kemudian nggak baik juga anak-anaknya, ini kan nggak berarti rumah tangganya belum Islami. Atau? Enggak, anaknya nggak salah. Dia nggak salah, tapi salahnya dia karena ngikutin nafsunya. Ya ayatnya kan nggak salah. Yang salah orangnya atau ayatnya? Yang harus kita ikuti orangnya atau ayatnya? Pinter gitu kok. Ya. Saya ditanya Ustadz kok nggak poligami? Kenapa Ustadz? Alasan saya dua, takut dan khawatir. Saya pulang haji waktu itu, Ustadz antum tidak ada alasan. Ada itu teman ini, betul ini Bu. Antum tidak ada alasan lagi loh Ustadz, tidak berpoligami. Antum rumah punya, kendaraan punya, ekonomi juga alhamdulillah insya Allah cukup. Ya, saya bilang alasan saya cuma dua saya takut dan khawatir. Takutnya apa? Takut tidak bisa berlaku adil. Kalau nggak berlaku adil, wah berat nanti di akhirat. Yang kedua saya khawatir
khawatir tidak bisa membahagiakan. Kan harus bisa membahagiakan dua-duanya. Atau lagi nanti apa? Ibu-ibu ada protes, gak usah ngajar lagi Ustaz, gimana? Lah itu tadi. Astagfirullahaladzim. Tapi kalau ada yang berpoligami ya kita bersangka baik aja. Semoga dia bisa berlaku adil dan dia bisa membahagiakan. Begitu selesai. Kita juga nggak usah ngomongin orang. Kan poligami itu seperti orang kaya mau gonta-ganti cat rumah kan terserah dia. Kita nggak usah ngomong dia mau gitu kok. Artinya istrinya juga diem aja kok. Malah kita yang kepo ngapain? Itu. Malah. Emang kamu tahu itu. Astagfirullah. Yang kelima? Jika sudah terbebas dari segala keburukan Ya. Jadi kita memang belum merdeka Bu kalau fitnah masih menguasai kita, keburukan dan penyakit hati masih melekat pada diri kita. Ya nggak bisa. Itu saja secara pribadi kita belum merdeka. Tolong sebutkan 7 penyakit hati yang merusak ya, 7 perbuatan atau penyakit hati, 7 hal yang merusak hati, iman dan ibadah. Tolong sebutkan. Kalau enggak saya sebutkan nanti.